Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panitia beserta jajaran, yang saya hormati Ustaz Al-Qoli dari Kabupaten Sampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak rajin pergi nyelam, pagi nyelam lalu batuk. Kalau dengar bunyi jawaban salam, nampaknya banyak yang udah ngantuk. Sudah ngantuk semuanya? Kalau gitu saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku, buah kedondong. Begitu dong. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kubu beserta jajarannya, teristimewa para alim ulama, para guru, para ustadz yang hadir pada malam hari ini, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat
yang belum kawin ataupun belum disunat. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya ibu-ibu juga yang di belakang. Ini dari jauh saya tidak bisa bedakan mana anak dari mana Uan. Kalau lihat dari sini nampaknya ada Uan semuanya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena akan menghabiskan waktu, dan yang sejujurnya saya belum tahu namanya. Daripada saya salah sebutkan, lebih baik saya doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Siapa yang menempuh jalan keluar dari rumahnya untuk menuntut suatu ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini yang di dalam masjid ini insya Allah nanti semuanya masuk surga, kecuali yang di luar. Yang di luar nanti insya Allah di akhirat nyampe juga ke surga, tapi di teres surga. Insya Allah masuk karena ini ramai mereka di luar mungkin ngurus kulit dan sebagainya. Jadi hadir ke tempat ini ada pahalanya, dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Makanya orang yang akan hadir ke tempat ini banyak godaannya. Jadi setan itu tidak tinggal diam ketika ada orang mau berbuat baik. Makanya ibu-ibu yang mau datang ke masjid ini digoda oleh setan. Tapi kalau yang menggoda itu setan asli, gampang kita usirnya. Kita bacakan ayat kursi udah lari dia. Yang susah usirnya kalau yang menggoda itu kawan kita sendiri. Bu, mau kemana bu? Mau dengarkan ceramah di Masjid Nurul Iman. Oh, udah usah, sini aja singgah di rumah saya nonton sinetron. Kalau ada kawan yang macam itu bu, langsung bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tapi saya diam terus, kau setan goda aku. Nah, jadi digodanya di sini hadir ke tempat ini, makanya insya Allah kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar pahalanya, ini yang duduknya tidak nyandar. Yang tidak nyadar ini insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Nah, kalau mau 2 kali lipat pindah ke tengah, karena tenaganya lebih besar. Yang lebih besar lagi pahalanya ibu-ibu, karena perjuangannya besar. Apa perjuangan ibu-ibu? Berapa sinetron hilang malam ini? Dan yang paling lagi besar pahalanya saya. 8 jam saya menuju ke sini. Lebih kurang 9 jam, 8 jam lebih. Oh, itu dihitungnya luar biasa, tergantung niatnya. Siapa yang datang ke sini niatnya untuk silaturahim, man arada ayyubsatalahu fi rizqihi. Siapa orang yang ingin Allah lapangkan rezekinya, siapa orang yang ingin Allah panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, falyasil rahimah, hendaklah dia sambung tali silaturahim. Begitu kita silaturahim, langsung Allah berikan rezeki. Mana rezekinya? Inilah dia, kue. Cuma saya tidak dipersilakan. Nantilah habis ceramah ini kita habiskan kuenya. Maka ini acara silaturahim ini mendapatkan pahala. Pertama dipanjangkan umurnya, yang kedua Allah lapangkan rezekinya. Kemudian yang ketiga, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut suatu ilmu, bahwa fisabilillah, maka bagi dia dapat pahala jihad seperti orang berperang fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi, tapi jangan gara-gara hadis ini lalu tidak pulang-pulang. Jadi Bang Toib ditelepon oleh lakinya, ini di mana? Masih di masjid Bang. Kenapa belum pulang? Jihad fisabilillah. Pulang, nanti apapun acaranya hadir datang ke sini.
Yang keempat, kalau kita hadir ke acara silaturahim seperti ini, apa kata Nabi? Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, lalu bersalaman, illa ghufira lahuma, kecuali Allah ampuni dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sampai keduanya berpisah. Tadi begitu masuk saya lihat Bapak Ustaz, Bapak-bapak haji semuanya salaman, assalamualaikum. Maka Allah ampuni dosa mereka sampai kita berpisah pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, ini acara salaman dalam silaturahim harus dilaksanakan. Kalau selesai sholat salaman, ya gak apa-apa. Sebagian masjid ada sekarang di Sambas itu habis sholat gak mau dia salaman. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung balik. Kenapa dia tidak mau salaman habis sholat? Katanya tidak pernah Nabi melakukannya. Tadi hadisnya kan ada. Siapa yang berjumpa, bersalaman, Allah ampuni dosa mereka berdua sampai keduanya berpisah. Ini hadisnya umum. Rasulullah tidak menyebutkan tempatnya, di rumah, di kantor, di pasar, di UMI. Tapi di UMI. Oh, kira tak tahu. Di masjid kita pun juga berjumpa bersalaman. Nah, ini jadi tak usah dipermasalahkan. Kata Imam An-Nawawi, kalau sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau sebelum sholat tidak ada salaman, selesai sholat baru salaman, hukumnya sunnah. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Yang masalah itu sambil sholat salaman. Nah, itu yang masalah. Allahu Akbar. Apa kabar Pak Haji? Itu yang tidak boleh. Maka acara silaturahim ini harus selalu kita adakan. Maka saya datang ke tempat ini niatnya adalah untuk silaturahim dengan masyarakat Desa Kubu. Inilah perjalanan ceramah saya yang paling jauh. Sampai berapa kali tidur saya di Loto. Nah, maka kalau ini niatnya tidak lurus, maka tidak ada pahalanya. Insya Allah semuanya kita yang hadir ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena saya pertama kali datang ke Desa Kubu. Bak pepatah orang Melayu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi saya ini harus kenalkan dulu diri saya. Saya khawatir nanti ibu-ibu baliknya itu penasaran. Ada orang yang nanya, Bu, siapa tadi yang ceramah di Masjid Nurul Iman? Ustaz Hatoli. Dari mana dia? Dari Sambas. Gimana orangnya? Ganteng lah pokoknya. Kalau mau nunggu orang puji kan lama. Jadi saya puji diri saya seorang aja lah. Ini saya kenalkan, nama saya tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara. Terima kasih pembawa acara. Nanam selasih tapi intare. Nanam selasih tapi intara, selasih datang dari Malaysia. Terima kasih pembawa acara, nampaknya lebih ganteng dari ayah saya. Nama saya tadi disebutkan Ustadz Hatoli SSC MH, Sarjana Syariah Master Hukum, ada di Spanduk. Nama saya lahir di Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, 5 Januari 1992. Jadi umur saya sekarang 29 tahun. Insya Allah saya meninggal 2055. Ini artinya itu rencana. Keluarga aja ada kaki, keluarga berencana, 2 anak cukup. Itu saya tidak setuju. Saya lebih setuju 2 istri cukup. Nantilah kalau saya jadi presiden saya buat itu. 2 istri cukup.
Jadi umur saya 29 tahun, insya Allah meninggal 2055. Kenapa berencana meninggalnya 2055? Sekarang kan umur saya 29, tinggal 34 tahun lagi. 29 tambah 34 sama dengan 63, sama dengan umur Nabi. Sekarang 2021 tambah 34 sama dengan 2055. Jadi insya Allah saya meninggal 2055. Bapak acara berapa umurnya sekarang? 55. Oh, 8 tahun lagi. Tapi yang namanya ajal ini nggak bisa kita prediksi, nggak kita jangan lalu ini yang muda-muda asal melihat orang tua, nggak lama lagi. Jangan. Berapa banyak ibu-ibu datang ke dokter periksa kesehatan, lalu selesai diperiksa kesehatannya, apa kata dokter? Oh, ini hasil check up kesehatan ibu. Bagaimana hasilnya Pak Dokter? Berdasarkan hasil diagnosa kami bahwa ibu umurnya tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan lagi Pak Dokter, 2 bulan. Tinggal 2 bulan lagi si ibu ini nangis, tapi lakinya di samping tawa. Kenapa lah dia ketawa? Cari adik. Enggak semuanya orang laki seperti itu, cuman rata-rata begitu. 2 bulan lagi kata dokter, tapi apa yang terjadi? Udah 2 tahun enggak mati-mati. Dokter yang mengatakan tinggal 2 bulan lagi malah dah mati noloi. Nah ini sebaliknya juga malah ada orang yang diperiksa kesehatannya sehat semuanya, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, hati sehat, surat keterangan kau sehat kata dokter. Ini suratnya. Dia pun berlari-lari bawa surat, saya sehat. Langkah noto mati. Nah ini namanya ajal ini tidak bisa kita kira-kira. Yang sehat belum tentu mati belakangan. Yang sakit belum tentu mati dulu. Yang jelas kita sudah pasti semuanya akan mati, betul? Dan mati itu acak, tidak macam arisan. Kalau arisan itu acak, dia dikocok sampai yang keluar, dia dapat. Tidak macam absen di sekolah. Kalau absen di sekolah itu kan pakai abjad. Kalaulah mati itu pakai abjad, gampang kita nunggunya. Tahun ini 2021 yang mati huruf A semuanya. Ahmad mati. Ahmad mati. Tahun depan B semuanya mati. Badul mati. Bencong mati. Maaf kepada bencong. Tahun 2023 huruf C semuanya mati. Cing colea mati. Cian cempek mati. Pokoknya yang C itulah mati. Yang paling akhir matinya yang huruf Z. Kasihan yang huruf Z. Kenapa? Tidak ada yang menguburkan. Udah habis. Nah, jangan terlalu dikhawatirkan kapan kita mati, tapi khawatirkanlah apa bekal yang mau kita bawa mati. Inilah salah satunya kita hadir di majelis ini dalam rangka menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur saya 29, insya Allah meninggal 2055. Saya sudah menikah. Mudah-mudahan ibu-ibu di belakang tidak ada yang kecewa. Biasanya kan begitu saya sebut saya sudah nikah, berubah mukanya. Kecewa. Perasaan saya aja. Kemudian anak satu umur 22 bulan. Ibu saya ada 7 anaknya. Saya anak kelima dari 7 bersaudara dan sekarang bertugas sebagai dosen di kampus Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Kabupaten Sambas.
Satu-satunya kampus swasta Islam yang ada di perbatasan Indonesia Malaysia, jauh. Nah, itulah sekilas tentang diri saya. Mudah-mudahan ini bukan silaturahim kita yang pertama. Untuk di masa yang akan datang kita panjang umur bisa jumpa lagi. Tapi dari bunyi aminnya tidak yakin apa-apa. Pak Ustaz sekali aja kata dia. Ini malam kita karena ceramah ini udah malam, kita sepakati dulu ini ceramahnya mau berapa lama. Tadi mulai jam berapa nih Pak? Pokok acara. Saya lupa juga. Jam 8.15. Oh berarti terserah kita. Jam 8.35 kalau saya tidak salah tadi. Jam 8.35 insya Allah nanti selesai jam 9.35. Jadi di mana-mana saya ceramah itu 1 jam sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. 1 jam 600 ml. Kalau mau 2 jam tambah sebotol lagi. Tapi saya tanya dulu ibu, ibu 1 jam kuat? Wah, bapak 1 jam kuat? Ibu kuat 1 jam. Rata-rata ibu-ibu itu kuat Pak 1 jam, 2 jam. Sekali saya tanya bapak, 5 menit aja Pak Ustaz. Ceramah, bukan yang lain. Jadi insya Allah 1 jamnya nanti jam 9:35 insya Allah kita selesai. Tapi masih ada tapinya. Kalau saya lihat ada 2 orang muak, langsung saya berhenti. Kenapa berhenti Pak Ustaz? Orang udah ngantuk, udah ada lagi gunanya ceramah. Percuma kita ceramah berapi-api, jadi bawah gaya itu warna liurnya. Daripada orang yang ngantuk, lebih baik kita tutup aja. Nah inilah dia. Saya malam hari ini merasa bahagia luar biasa. Walaupun jauh, capek, kapak, tapi begitu melihat jamaah semangat lagi saya. Jadi wajah-wajah yang membuat saya semangat sebenarnya. Alhamdulillah, sebenarnya tadinya saya itu mau ceramah tentang sholat berjamaah di masjid. Tapi begitu melihat yang hadir di begitu ramai, rasanya mubazir ceramah tentang sholat berjamaah. Kenapa? Udah penuh masjidnya sholat berjamaah. Tiap malam keramainya gitu. Malam itu aja. Nah, inilah fungsinya, di antara hikmahnya kita ini watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kepada para ustaz, para guru, saya mohon maaf, ini saya bukan ceramah sebenarnya. Hanya cerita-cerita saja. Karena kata orang tua saya, kalau kau nanti di hadapan orang tua, kau tidak boleh ceramah. Kenapa? Tidak boleh menceramahi orang tua. Kenapa Pak? Tulah. Tahu ke tulah? Nah, tulah itu nanti bisa-bisa baliknya burut. Besar itunya. Kenapa anginnya? Nah, ini bahaya juga dengerin. Tapi saya tadi udah izin dengan para ustaz, saya sudah susun jari dan mereka mengangguk berarti setuju. Ngangguk itu berarti setuju. Makanya bapak kalau nak kawin lagi, kalau bininya ngangguk, setuju kan? Boleh dilanjutkan MOU-nya, Memorandum of Understanding between me and you. Sejak nyampe di Budi lancar bahasa Inggris saya. Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Isra secara bahasa berarti berjalan di waktu malam. Siapa saja yang berjalan di waktu malam berarti dia sedang Isra. Misalnya pembawa acara malam-malam jalan nyuluh kata, itu berarti dia sedang Isra karena berjalan di waktu malam. Sedangkan Mi'raj artinya naik ke atas. Siapa saja yang
sedang mi'raj. Bapak nanti pulang ke rumah habis dengarkan ceramah ini ngomong sama bininya, "Dek, abang rasa nak mi'raj." Oke, kata dia, "I'm coming." Dan dapat merasa yang baru nih Pak. Mi'raj itu artinya naik. Ini yang kecil-kecil ketawa ngerti nggak? Pokoknya orang semua ketawa, aku ketawa juga nggak mau. Nah, tapi yang dimaksud bukan secara bahasa, tapi secara istilah. Isra Mi'raj itu berjalannya Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik lagi ke 7, lewat Sidratul Muntaha, Mustawa, berjumpa dengan Allah, lalu mendapatkan perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Sampai sekarang ini yang kita laksanakan. Nah, perintah sholat ini yang 5 waktu hukumnya wajib, tidak ada tawar menawar. Pak, saya tidak bisa sholat diri, duduk boleh. Saya tidak bisa duduk Pak, baring boleh. Saya baring pun tidak bisa Pak, pakai syarat kirap-kirap. Bisa, kirap-kirap, kedip-kedip mata pun tidak bisa Pak Ustaz. Dalam hati pun saya tidak bisa Pak Ustaz. Sembahyangkan. Karena dia udah mati. Orang yang udah mati tidak wajib sholat. Saya tidak tahu nih Pak Ustaz, apakah dia sudah mati atau belum. Gampang, bawa ke rumah sakit, masukkan ke dalam ruang ICU, ICU, I saya, si melihat, you kamu. ICU saya melihat kamu. Nah, di ruang ICU itu kan ada alat detektornya, weh. Kalau dia koma, pingsan, bunyinya pelan. Nah, itu dia koma. Kalau dia mau sadar, bunyinya makin cepat. Kalau dia mati, lurus garisnya. Nah, yang tidak mau adik sholat, luruskanlah garis itu. Nah, tidak wajib adik sholat. Gimana Pak Dokter? Bungkus, kata dokter. Sholatkan aja dia. Jangan sampai kita tidak sholat. Bagi ibu-ibu, Bu, ibu. Oh, kira udah kematian. Kok diam aja sih ibu? Saya lihat ibu-ibu di kubur ini wajahnya fresh and beauty. Oh, menimbulkan kecantikan, menimbulkan kecantikan. Dilarang merokok ini. Masih segar dan cantik-cantik. Karena tidak pakai masker, jadi saya nampak wajahnya. Nah, ibu-ibu nih, ibu sholat itu dia Pak punya alasan dia tidak sholat. Apa alasannya Pak Ustaz? Alasan perempuan tidak sholat itu pertama karena dia men. Apa Bu? Men apa? Menstruasi, bukan mencret. Tapi Pak, walaupun begitu banyak juga ibu-ibu tuh yang korupsi. Ternyata bukan cuma pejabat yang korupsi. Ibu-ibu men pun korupsi juga. Apa korupsinya? Mennya cuma 5 hari, ditambahnya 2 hari. Kata lakinya, "Dek, kau kan biasanya men cuma 5 hari. Ini sudah hari ke-7, kau belum sholat. Kenapa?" Masih ada Bang, sikit-sikit. Jangan bohong ya. Apa bohong Bang nih? Kasih lihat nih. Kalau suami istri boleh saling melihat punya suami istri itu boleh. Karena suami istri yang sudah menikah secara sah itu tidak ada lagi aurat baginya. Boleh dilihat full. Ibu boleh melihat punya bapak full, bapak pun boleh melihat punya ibu full. Yang penting yang dilihat bini seorang, bukan bini kawan. Alhamdulillah Pak Ustaz Sumali sedang kuliah full dia. Binimu ke Pak, bukan bini kawanku. Nah, itu udah susah otaknya dah. Jadi itu ibu boleh dia tidak sholat kalau men. Tapi mennya itu pun tidak harus dia 15 hari. Belum 15 hari Pak Ustaz, kata siapa? Tidak harus 7 hari, tidak harus 15 hari. Kalau dia bersih, mandi, sholat seperti biasa. Nanti bersih mennya jam 11 malam, mandi masih
47. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Itulah dia, makanya sholatnya tak boleh ditinggalkan. Ibu-ibu boleh tinggalkan sholat kalau dia men, boleh dia tinggalkan sholat kalau dia sedang nifas habis melahirkan. Nah sekarang saya tanya bapak-bapaknya ini, kira-kira bapak yang meninggalkan sholat apa alasannya? Men juga, cerita adalah. Coba bapak, apa alasan bapak tinggalkan sholat? Yang boleh tinggalkan sholat bagi bapak-bapak, satu, pertama, dia itu bukan Islam. Nah, tidak wajib dia sholat. Yang kedua, dia belum balik, belum akhir balik, masih anak-anak. Yang ketiga, dia gile. Orang gile tidak wajib sholat. Kalau tidak mau nagihna sholat, nah gile lah disuruh. Yang keempat, mati. Nah, jadi kalau melihat kawan tidak sholat, jangan langsung buruk sangka. Pertama, kenapa ya dia tidak mau sholat? Oh, bukan Islam kali. Islam, kulihat KTP-nya Islam. Oh, belum dewasa kali, belum dewasa. Belum dewasa, anaknya udah 3. Oh, gile kali. Mungkin tak gile. Orang yang nggak sholat itu aja kemungkinannya laki-laki. Apa alasan bapak kalau meninggalkan sholat? Bapak tidak bisa wudhu, tayamum bisa, ambilkan tanah. Nah, kalau ada kawan kita itu kan dia sakit di rumah sakit, terbaring di rumah sakit. Saya ingin sholat Pak Ustaz, tapi kata dokter kalau saya nyentuh air, saya akan mati. Jadi gimana? Makanya kalau menjenguk orang sakit jangan bawakan buah. Itu kadang kalau ada kawan sakit bawa buah, ada kawan sakit bawa buah, habis buah dimakan orang sehat. Bawakan dia tanah. Untuk apa? Tayamum, ambilkan dia tanah yang ada debunya. Tapi cium dulu, jangan sampai ada tai kucing. Bawa ke rumah sakit, ajarkan dia tayamum. Ini di depan kita ada para ustaz, ada guru. Tanya nanti di sini saya belum bisa jelaskan. Bagaimana cara bertayamum kalau kita tidak bisa berwudu? Itu dia. Jangan sampai kita tinggalkan sholat yang 5 waktu ini. Ya Pak ya? Pak? Apa alasan Bapak tidak sholat? Pak Ustaz, saya tidak sholat. Kenapa? Saya orang kaya. Orang kaya tidak mau sholat. Iya Pak Ustaz. Ada tak yang bisa mengalahkan kayanya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kaya, perkarangan rumahnya itu emas. Saking kayanya Nabi Sulaiman, perkarangan rumahnya emas. Sekaya-kayanya orang kubu, paling giginya emas. Masih ada yang giginya emas. Nabi Sulaiman kaya, tapi dia sholat. Apa dia? Alasan tidak sholat? Oh, saya pintar nih Pak Ustaz, tidak perlu tidak sholat. Ada tak yang bisa mengalahkan pintarnya Nabi Nuh? Nabi Nuh sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kepintarannya. Kenapa? Buat kapal di atas gunung. Sampai hari itu, sampai hari ini, tidak ada orang arsitek yang bisa mengalahkan pintarnya Nabi Nuh. Tidak ada sekarang orang buat kapal di atas gunung. Semuanya di tepi air. Nabi Nuh pintar, tapi dia tetap sholat. Nah, apa yang alasan tidak sholat? Saya kerja Pak Ustaz. Kerja, kalau Bapak kerja di ladang, di Ume. Harus saya terjemahkan aja di ladang, di Ume. Kayaknya aja ceramah di Ume. Karena bahasanya campur-campur. Saya nak pakai bahasa sama, takut tak ngerti. Nak pakai bahasa Indonesia, saya kapok. Hantam aja lah Pak Ustaz. Yang penting jamaah bisa ngerti. Gitu. Kalau ibu di ladang, kalau kedengaran suara azan atau udah masuk waktu, tapi kalau mau menuju masjid harus jalan kaki 1 jam, sholatlah di ladang, di sawah, di Ume, atau di rambukan sekalian. Sholat di situ. Ini kan tanah Pak Ustaz, tanah bumi Allah semuanya suci, kecuali kita yakin di situ ada kotoran, ada tai asuk.
Misalnya, di sini nyebutnya asu atau anjing? Oh anjing, ada tai anjing, ada tai orang, ada tai orang. Kan biasanya ada orang berak di rambut datang. Dalam berbulung biasanya. Kalau yakin di situ ada kotoran, baru nggak boleh sholat di situ. Tapi kalau kita yakin di situ tidak ada yang najis tadi, maka sholatlah di situ. Yang penting kalau laki-laki di bawah lutut pakaiannya sampai pusat ke atas itu udah sah dia sholat dalam kondisi darurat, boleh. Tapi kalau mau ke masjid jangan begitu. Pakai anduk besar, pergi ke masjid. Mana Pak Haji? Maghrib berjamaah. Kami heran dengan Pak Haji itu, Pak Ustaz. Kenapa? Dulu waktu belum pergi haji, itu Pak Haji pakai celana pendek. Sekarang balik dari haji, tidak pakai celana sama sekali. Ada yang salah berarti dengan hajinya. Maka sholatlah Pak, sholat di hutan, sholat di tengah laut, nelayan di atas perahu. Jangan sampai kita tinggalkan sholat yang 5 waktu ini. Begitulah pentingnya sampai Nabi langsung diundang menghadap Allah untuk menerima perintah sholat ini. Kalau perintah puasa, turun ayatnya. Perintah haji, turun ayatnya. Perintah zakat, turun ayatnya. Tapi perintah sholat, nah, tidak bisa diwakilkan. Kau harus datang langsung menghadap Muhammad karena sholat ini penting, bukan yang penting sholat. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini menganggap sholat penting atau yang penting sholat? Kok nggak ada suaranya? Sholat penting. Sholat itu penting atau yang penting itu sholat? Sholat itu penting. Sholat itu penting. Tapi sering nggak tinggalkan sholat? Ini orang yang mengatakan yang penting kan sholat Pak Ustaz. Nah inilah akhirnya menganggap remeh sholat. Sholatnya asal-asalan. Pergi ke masjid, sholat berjamaah, tapi bajunya baju partai terus. Sholat zuhur baju partai, sholat asar baju partai lagi, sholat maghrib masih tidak berganti, sholat isya dibalikannya aja bajunya, sholat subuh masih baju partai. Orang sampai hafal, Pak siapa tuh? Pak baju partai. Sedangkan ngajak Pak Camat kita tidak berani pakai baju seperti itu, kita menghadap bupati tidak berani pakai baju seperti itu, tapi kenapa menghadap Allah kita kok berani bajunya asal-asalan? Itulah dia, karena menganggap sholat tidak penting, karena dia yang penting itu sholat. Orang yang mengatakan sholat itu penting, tidak berani dia menunda-nunda waktu. Hayya 'alas sholat. Bro, sudah azan di masjid, sholat asar. Sholat asar masih ada jam 5:30. Ini orang yang penting sholat. Dia sholat asar jam 5:30. Itu wudhu untuk asar, itu juga wudhu untuk maghrib. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Maka kita yang menganggap sholat itu penting, begitu azan berkumandang, usahakan sholat berjamaah di masjid. Man tatahhara fi buyutihi, kata Nabi, siapa yang berwudu di rumahnya lalu dia berangkat menuju masjid, kana khotwatahu ihdahuma, Allah hitung langkah kaki pertama menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Hapus dosa, angkat derajat. Hapus dosa, angkat derajat. Hapus dosa, angkat derajat. Begitu Allah menghitung pahala setiap orang yang berangkat menuju masjid dengan langkah kakinya. Tapi saya tidak jalan kaki Pak Ustaz, saya pakai motor. Tiap tetesan bensinnya Allah hitung. Saya tidak pakai motor Pak Ustaz, saya pakai kereta. Setiap ayunan engkolnya Allah hitung. Saya tidak pakai kereta Pak Ustaz, saya numpang tumpangannya Allah hitung. Saya tidak numpang Pak Ustaz, bayarnya Allah sholat. Intinya adalah kau mau pakai apapun pergi ke masjid, Allah hitung menghapus dosa, ngangkat derajat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kau berbuat baik kecil aja macam nak debu, Allah akan balas. Kalau macam nak debu saja Allah balas, apalagi setetes bensin. Begitu
di masjidnya luar biasa pahalanya. Biar bagaimanapun Bapak Ibu sholat sendiri di rumah, pahalanya tetap satu. Tapi berjamaah di masjid 27 kali derajat. 1 derajat antara langit dan bumi kali 27 berarti 27 kali derajat antara langit dan bumi. Begitu juga nanti setiap tempat yang kita lewati, ketika kita menuju masjid, maka akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Kalau kita pergi sholat berjamaah ke masjid, apa yang kita lewati? Tiang listrik, rumput, pagar, kabel wifi, apa ini? Tabungnya piring, banyaklah. Maka itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, ini Pak Haji, dia rajin sholat berjamaah di masjid. Aku bersaksi kepadanya. Jangan sampai Bapak selama hidup di kubu nggak pernah sholat berjamaah di masjid, nggak pernah sholat di belakang imam. Sekali sholat langsung di depan imam. Kena sembahyang kan? Tahu-tahu ada pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pengumuman orang mati. Siapa yang mati itu? Amat mati Pak Haji. Amat yang gak pernah sembahyang ke masjid itu kan? Iya Pak Haji. Oh, saya ingat waktu dia hidup saya diolok-oloknya pergi ke masjid. Kemana Pak Haji? Ke masjid. Titip salam sama Allah Pak Haji. Dia tak ke masjid, sekarang dia sudah mati Pak Haji. Jadi gimana Pak Haji, kita sholatkan tak dia nih? Kata Pak Haji, kita sholatkan. Nanti biar aku, kata Pak Haji, yang menjadi imamnya. Usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardu kifayatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, doa 1. Allahu Akbar, Fatihah dulu. Allahu Akbar, sholawat. Allahu Akbar, doa 1. Allahu Akbar, doa 2. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Orang pun heran Pak Haji, ngapain seperti yang nyolatannya? Itu diskon. Untuk yang tak pernah sembahyang, itulah nyolatannya. Lalu selesai sholat pun Pak Haji berlinang-linang mendoakan, ya Allah, orang pun heran Pak Haji, setahu kami Pak Haji itu tidak pernah mendoakan orang sesedih itu. Kenapa sedih sekali Pak Haji? Pokoknya aku sedih. Kenapa sedih? Hutangku belum dibayarnya. Iya, nangis karena apa juga? Bukannya hutang belum dibayar. Nah, makanya Ibu suaminya sholat di rumah apa di masjid? Alhamdulillah. Anaknya di mana? Di masjid atau di rumah? Nih Pak, anak-anaknya saya heran kok anak-anak kecil di sini tidak ramai. Saya khawatir karena kata Muhammad Al-Fatih, penakluk perang kota Konstantinopel, apa kata dia? Kalau masih ada budak kecil, anak-anak kecil, lari-lari, lompat-lompat di masjid, bersyukurlah karena 20 tahun akan datang, itulah pengurus masjidnya. Tapi khawatirlah kalau di masjid sudah tidak ada lagi anak kecil, alamat 20 tahun akan datang, masjid akan tutup. Ini makanya anak-anak kecil ini kita harus bersyukur kalau mereka ramai di masjid. Cuma masalahnya ini Pak Ustaz, anak-anak kecil bukan pongah aja di masjid kerjanya. Kalau anak-anak kecil pongah wajar, yang tidak wajar sudah tua pongah. Udah biuban masih bisa cacat-cacat. Lari-lari, itu tidak wajar tuh. Udah aki-aki lari-lari di masjid aja kerjanya. Nah tapi anak-anak kita ini sama. Saya kalau anak-anak kecil tuh lari-lari, lompat-lompat, kalau saya lagi ceramah seperti ini tidak masalah. Dulu waktu saya masih kecil ada ustaz ceramah, tidak saya dengar. Lari-lari aja saya di teras keliling-keliling masjid. Tidak penting bagi saya ceramah, yang penting itu dapat kuih. Sedangkan saya aja dulu tidak mendengarkan ceramah, sekarang jadi penceramah, apalagi mereka nih anak-anak kita Pak. Insya Allah nanti akan muncul penceramah Ustadz Kiai ulama dari desa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya ajak mereka ke masjid. Bapak-bapak nih ajak anaknya ke masjid. Jangan cuma anaknya yang disuruh ke masjid. Allahu Akbar.
Ke masjid semuanya. Ayah kenapa tidak ke masjid? Ayah udah besar. Ayah udah dewasa kan. Ke masjid itu udah bekas-bekas ayah udah. Nah, sekarang kalian aja ke masjid. Mana bisa seperti itu? Tidak bisa nyuruh anak kalau orang tuanya tidak melaksanakan. Bapak, ibu tidak bisa nyuruh anak ngaji kalau ibunya tidak ngaji. Anak-anak ngaji ya habis maghrib. Mama kemana? Mama mau nonton sinetron. Nggak mempan. Tapi kalau bapak mau ngajak anak ke masjid, bapak sudah siap, sudah berwudu, pakai kain sarung, pakai peci. Nah, ayah sudah siap mau ke masjid. Ayo cepat ke masjid. Berwudu, ayah tunggu sekarang. Insya Allah itu lebih disukai anak dan lebih dituruti oleh anak-anak kita. Ajarkanlah mereka ini. Nah, anak-anak muda kita, ini kan acaranya dilaksanakan oleh anak-anak muda remaja masjid katanya. Alhamdulillah, acara dilaksanakan oleh anak muda bisa sesukses ini acaranya, Pak. Saya pernah diundang di acara, di sebuah acara di Sambas itu, panitianya semuanya hati. Yang udah minta-minta malaikat mau. Yang sambutan assalamualaikum. Ngantuk semuanya orang dengarnya. Ini anak-anak muda. Makanya supaya anak muda kita ini semangat dalam beragama di masjid, beri dia peran. Beri dia peran, Pak, di masjid ini. Kalau dia bisa ngimam, suruh dia ngimam, tapi harus dites dulu. Dilakukan fit and proper test oleh Pak Amil, oleh Pak Haji, oleh Pak Ustadz. Udah layakkah dia menjadi imam? Silakan untuk sekali-kali. Ketika baru belajar jadi imam, jangan langsung sholat maghrib, sholat zuhur aja dulu. Karena sholat zuhur kan nggak banyak modalnya, Pak. Takbir aja. Soal bacaan nggak ada orang yang tahu. Allahu Akbar. Gerak-gerakan aja mulut. Nah, itu kalau dia sholat zuhur. Nanti kalau ada yang mau berkumandang, dia hapus suara azannya, suruh dia azan. Jadi yang azan itu jangan lagi aki-aki, kakek-kakek umur 80 tahun, gigi tinggal satu, udah satu, boleh-boleh. Azan lah, kau bisa azan, kata Pak Haji. Bisa Pak Haji. Pernah dapat juara? Pernah, juara 1 nih piagamnya. Tingkat apa ini? Tingkat SD. Ini azan lah dia. Begitu dia azan ini azan apa nih kira-kira? Azan subuh aja lah. Begitu subuh, ibu mendengar ada orang buka pintu rumah. Cepet, ibu lihat ternyata anaknya mau berangkat sholat subuh ke masjid. Ibu sudah kaya. Bapak, ketika anaknya lari-lari, buru-buru dia mandi. Bahari sore-sore itu, kenapa dong buru-buru? Ya bentar lagi azan maghrib. Kita kan mau sholat berjamaah. Bapak udah kaya. Apa artinya? Kalau esok lusa bapak ibu mati, inilah anak yang akan mendoakan bapak ibu nanti di alam kuburnya. Ibu, Bu, ibu kalau besok lusa mati jangan berharap didoakan sama suaminya. Ibu kalau mati pun udah didoakannya cepat mati. Oh betul. Malah apalagi kalau ibu ketika hidup tuh ngomel aja sama bapak. Udah nggak tahu apa barang-barang sekarang sudah mahal, minyak naik, kecap naik, telur naik, yang turun cuma celanamu bang. Kalau nggak ngasih duit tetangga sebelah ngasih duit 5 juta nggak ditanya-tanya, kamu baru ngasih duit 1 juta udah ditanya-tanya. Anak-anak sini semua jangan ikuti bapak kalian itu ya. Itu bukan istri Pak, itu tuyul. Ibu yang kerjanya ngomel aja setiap hari didoakan sama bapak cepat mati. Makanya banyak bapak-bapak istrinya mati dia nggak sedih. Pak, istrinya meninggal nggak sedih? Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Jangan ibu berharap didoakan oleh suaminya. Bapak juga sama. Kalau esok lusa mati, jangan terlalu berharap didoakan oleh istrinya, tapi berharaplah didoakan oleh anak. Didoakan oleh anak. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, awaladun soleh yad'u lahu. Kalau kita punya anak yang soleh, maka kalau kita mati, dia berdoa, dia beribadah, dia sholat, dia berzakat, dia puasa, ngalir pahalanya ke makam orang tuanya. Kalau anak kita soleh Pak, kita mati dibacakannya Al-Fatihah,
Masa sih Pak Ustadz? Kata orang, saya pernah dengar ada Ustadz ceramah, kalau kita baca Fatihah itu nggak nyampai pahalanya ke orang yang udah mati. Siapa yang ngomong gitu? Suruh dia di sini, kita debat dengan ada dalilnya sekalian. Oh, kalau kita baca Fatihah nyampai pahalanya Pak Ustadz? Nyampai. Saya nggak percaya Pak Ustadz nyampai. Kalau kau nggak percaya, kau mati aja dulu. Nanti ku bacakan Fatihah, tunggu di sini. Kalau nggak nyampe balik lagi ke situ. Nah ini Nabi menyolatkan jenazah. Jenazah itu kan udah mati. Kenapa Nabi masih mendoakan Allahumma ighfir lahu, ampuni dosanya ya Allah, warhamhu, sayangi dia ya Allah, wa'afihi, maafkan dia ya Allah, wa'fu anhu, berikan kebaikan baginya ya Allah. Sudah mati masih didoakan, berarti nyampai pahalanya. Kalau tidak nyampai, tidak mungkin Nabi suruh. Betul? Maka tidak usah ragu, tetap laksanakan. Itulah doa anak yang soleh. Habis waktunya. Haus saya. Mohon izin para guru, para ustadz, saya minum dulu sebentar. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Ibu-ibu, kalau saya ceramah, Bapak Ibu boleh sambil makan, boleh sambil baring, bahkan boleh sambil tidur. Karena itu hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang. Nah, jadi boleh silakan tidur bagi yang udah ngantuk. Tapi pelan-pelan saya pulang. Itulah yang pertama, hikmah dari Isra dan Mi'raj, jaga sholat 5 waktu. Dan lebih top, lebih mantap, lebih afdal, sholat 5 waktunya itu berjamaah di masjid. Tadi itu anak-anak suruh Pak dia azan. Bisa kau azan? Bisa. Azanlah di si anak yang ibu yang soleh tadi. Mudah-mudahan anak kita semua soleh-solehah. Pak Imam, aku aja yang azan subuh. Azanlah dia subuh ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kata anjing. Di sini kalau azan biasa anjing bunyi enggak? Ada orang bertanya ke saya lewat WA. Apa itu WA? WhatsApp. Pak Ustadz, kenapa di kampung saya kalau ada orang azan anjing tuh nangis? Mana ada anjing nangis? Itu setiap azan dia bunyi, itu bukan nangis. Oh, dia menjawab panggilan azan Pak Ustadz? Bukan juga. Jadi kenapa dia bunyi? Anjing bunyi ketika mendengar suara azan karena anjing melihat setan lari sampai terkentut-kentut. Loh, kok ketawa? Ada hadisnya kok. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 608. Saya ulang sekali lagi. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 608. Apa kata Nabi? Idza nudiya lis-shalah, apabila dikumandangkan azan untuk salat, wa adbaru syaitanu wa lahu duratun, maka setan akan lari sampai terkentut-kentut. Ini hadisnya. Duratun, kentutnya bunyi. Kalau kentutnya tidak bunyi, fusaun. Nah, lain bahasa Arabnya. Kalau kentutnya bunyi, duratun. Kalau kentutnya tidak bunyi, fusaun. Walaupun kentut tidak bunyi, baunya lebih luar biasa. Jadi ketika azan berkumandang, setan itu lari sampai terkentut-kentut karena dia tidak suka mendengar suara azan. Jauh setan lari sampai tidak terdengar lagi suara azan. Anjing melihat setan lari terkentut-kentut, makanya dia bunyi. Oh, jadi anjing itu bisa melihat setan Pak Ustadz? Bisa. Saya pengen melihat setan Pak Ustadz. Apa pakai mata anjing?
ini tinggal satu, udah satu golek-golek, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan, kau serius enggak nih? Kalau serius aku mau lari. Kalau cuma main-main enggak usah lah. Tadi saya di sini baru datang, saya lihat banyak anjing di sini. Oh, berarti banyaklah yang melihat setan ini. Ibu gak tahu setan, Bu? Hah? Ibu tahu setan? Bapak tahu nggak setan? Tahu? Ada hubungan keluarga enggak? Setan itu apa, Pak Ustaz? Apa bedanya setan sama jin sama iblis? Nah, ini banyak yang bertanya ke saya. Apa bedanya setan, jin, iblis? Kalau komunitasnya, perkumpulannya namanya jin, nama perkumpulannya namanya jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin yang baik, namanya jin Islam. Ada jin yang tidak baik, namanya jin kafir. Jin yang kafir ini terbagi dua lagi. Jin yang jelas kerjanya, yang kedua jin yang tidak jelas kerjanya. Ada jin itu anak buahnya, induknya ini namanya iblis. Induk dari segala setan ini namanya iblis. Di bawahnya ini anak buahnya semuanya setan. Nah, setan itulah terbagi dua. Ada yang kerjanya jelas, yang kedua yang kerjanya tidak jelas. Ada setan itu yang kerjanya jelas, namanya seperti setan korin. Setan korin itu jelas kerjanya. Apa kerja setan korin? Dia ngikut kemana saja kita pergi, dia ikut. Kita makan, kalau nggak baca doa, dia ikut. Kita masuk WC, kalau nggak baca doa, dia ikut. Bahkan, maaf, kalau kita berhubungan badan suami istri, nggak baca doa, maka setan pun ikut. Maka ibu nggak usah heran, kenapa anakku ini kelakuannya macam setan? Kata setan, aku ini 25%. Makanya sebelum berhubungan badan baca doa. Masih ingat doanya? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itulah dia doanya. Wah, aku udah lupa Pak Ustaz, enggak hafal. Boleh enggak doa itu ditempel di dinding kamar? Jangan. Nanti dihafal sama anak. Besok masuk sekolah ditanya sama ibu guru, anak-anak gimana doa bangun tidur? Ah, dibaca aja doa itu. Ya dari mana kau dapat tuh? Di kamar aja, Bu. Dibuat wallpaper aja di HP-nya masing-masing. Nah, itulah dia. Makanya setan itu dia yang kedua, nih ada setan lagi yang kerjanya itu tidak jelas. Kerjanya tidak jelas. Yang pas jam kantor duduk-duduk di warung kopi, itu setan tidak jelas. Kemudian yang maghrib azan berkumandang, dia masih duduk di pinggir-pinggir jalan, itu setan tidak jelas kerjanya. Makanya itu tidak digoda sama setan, karena udah kawannya. Bos-bos kita goda itu orang. Wah, kata bos setan, jangan kita goda. Kenapa? My brother. Kawan kita dan tuh. Nah, oleh karena itu kita lawan setan dengan tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Oh, masih nih. Nah, di masjid inilah kita dididik, semuanya dididik. Saya senang sekali begitu tadi sholat maghrib di sini, imam selesai salam langsung baca wirid, zikir dan doa bersama. Di sebagian masjid sudah tidak ada lagi melaksanakan itu. Di sini harus selalu begitu. Baru berhenti kira-kira seminggu lagi mau kiamat, berhentilah. Kenapa harus dinyaringkan, dikeraskan suara berzikir supaya anak-anak kita ini lama-lama hafal dia. Coba saya tanya bapak ibu yang di depan saya ini, ada nggak yang menghafal surah Al-Fatihah? Ada? Menghafal gitu, menghafal ambil kertas menghafal surah Al-Fatihah? Ada? Nggak ada. Otomatis kita hafal semua. Kenapa? Didengar tiap hari. Coba kalau imam baca doanya, zikirnya tiap hari
kedengaran ujung-ujungnya aja. Cuma ujung-ujungnya yang kedengaran. Allahumma inna nas'aluka maut. Pulang anak tuh ke rumah ditanya sama ibunya, nak, gimana tadi doa imam di masjid? Allahumma maut. Loh kok begitu nak? Ya begitu masa itu dengar di masjid katanya. Ini dinyarikan supaya anak-anak kita dihafal. Karena kalau nggak jelas pangkal ujung pangkalnya, kita mau mengaminkannya juga susah. Mau. Orang yang mau mengaminkan pun malas. Tapi kalau imam baca doanya jelas, wa taubatan qoblal maut, amin. Wa rahmatan indal maut, amin. Wa maghfiratan ba'dal maut, amin. Wa rahmatan indal maut, amin. Itu jelas. Kalau satu orang berdoa diaminkan oleh banyak orang, siapa tahu di antara yang banyak orang ini ada satu yang Allah kabulkan doanya, maka tenanglah kita semuanya. Makanya berdoa bersama. Tapi kalau ada kawan kita yang dia tak mau doa bersama, jangan juga kita salahkan. Mungkin doanya lain. Kamu kenapa tidak mau berdoa bersama? Lain doaku sama imamnya itu Pak Ustaz. Kenapa? Dia minta hujan, aku tidak suka. Kenapa tidak suka? Dia nanam sawit, aku nanam karet. Gimana kata dia aku mau kerja? Ini imam minta hujan aja. Yang berjual es krim pulang semua. Pasti tidak laku dagangannya. Makanya berdoa selesai sholat itu yang umum-umum saja, yang semuanya kita minta. Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam agama, wa afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizki, berkah di rizki kami, wa taubatan qoblal maut, berikan kami kesempatan bertobat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmati ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni dosa kami setelah kami mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratil maut, wa najata minan nar, selamatkan kami dari azab neraka, wa afwa indal hisab, dan maafkan ketika amal kami dihisab. Ada tak di antara kita yang tak minta doa itu? Semuanya kita minta. Makanya bacalah doa seperti itu. Jangan minta hujan, kawan maunya minta panas. Kamu kenapa tidak berdoa? Lain doaku sama imamnya Pak Ustaz. Kamu kenapa tidak mau berdoa? Malas Pak Ustaz. Kenapa malas? Doa yang lama belum Allah kabulkan. Sekarang minta lagi. Jangan samakan minta dengan Allah dengan minta sama orang. Tapi berdoa tangannya 3 macam. Berapa macam? 3 apa? 3 macam. Macam apa? Macam-macam. Nabi berdoa posisi tangannya 3 macam. Pertama, telentang. Telentang di depan dada. Yang kedua, di depan muka. Yang ketiga, diangkatnya tangannya tinggi-tinggi. Telentang, depan muka, diangkatnya tangannya tinggi-tinggi. Sampai-sampai dalam hadis itu disebutkan, kata sahabat, kami melihat ketek Nabi putih. Saking tingginya Nabi ngangkat tangan, kata sahabat, kami melihat ketek Nabi putih. Kenapa ketek Nabi bisa nampak Pak Ustaz? Karena Nabi ini bajunya lambung. Kalau bahasa kami orang Sambas, lambung. Tidak macam baju saya nih ada kancingnya. Nabi itu bajunya tidak ada kancing. Diangkatnya tangannya tinggi-tinggi, melorot ke bawah. Nampaklah kata sahabat, kami lihat ketek Nabi putih. Itulah bedanya kita sama Nabi. Nabi saking putihnya, keteknya pun putih. Kita muka putih, ketek hitam. Udah gitu pakai baju daster aja di rumah tuh. Ketiaknya nampak macam leher onte. Kenapa perempuan senang sekali pakai baju daster di rumah? Udah gitu koyak lagi. Kalau kita tanya dia kok pakai baju daster terus, rasa selesai. Selesai kepala kau, aku ini mau muntah. Nabi berdoa, tangannya terlentang di depan muka, diangkatnya tangannya tinggi-tinggi. Begitu Nabi berdoa, tinggal pilih saja salah satu
lagi turun iman kok gak ada yang ketiga-tiganya Pak Ustaz. Telentang nggak ada, depan muka nggak ada, diangkat tinggi-tinggi nggak ada. Jadi di mana tangannya? Di lutut. Wah, ada orang berdoa tangannya di lutut. Orang yang berdoa tangannya diletakkannya di lutut, itu artinya terserahlah ya Allah, jauh kabulkan, tidak ada apa-apa. Itulah doa orang pemalas, makanya tidak Allah kabulkan karena main-main dia itu. Nabi berdoa itu serius, diangkatnya tangannya tinggi-tinggi. Agisna, agisna, agisna. Turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan. Langsung turun hujan. Mana buktinya? Ini udah lama ada hujan. Minta hujan lah kita nanti. Tapi berdoanya serius. Pak Ustadz, iyalah Pak Ustadz kuliah S1, S2 bisa bahasa Arab. Kami ini orang desa pemuda bisa bahasa Arab. Gimana nih Pak Ustadz? Bapak Ibu berdoa tidak harus bahasa Arab. Yang wajib bahasa Arab cuma 4. A'udzubillah, Bismillah, Alhamdulillah, Sholawat. Sisanya silakan pakai bahasa orang kubu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, tanah depan rumah ini rasanya mau kujual. Panjangnya 40 kali 60, berbatasan dengan Pak Edri, masih boleh nego ya Allah. Tidak usahlah sampai sedetail itu. Juga jangan berdoa ini terlalu umum. Ada orang berdoa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau ku minta, tapi rasanya tidak perlulah disebutkan satu persatu, karena aku yakin Engkau Maha tahu apa yang ku mau. Amin. Kata malaikat, kau minta apa nih? Sebutin dong. Itu dia Bu. Nah, cuman gini pesan, kalau bagi ibu-ibu doanya masing-masing, apalagi kalau di masjid jangan nyaring-nyaring. Nanti kedengaran sama teman sebelahnya. Ya Allah, lindungilah suamiku yang selalu keluar kota. Aku takut dia selingkuh ya Allah. Kata kawan di samping sama siapa? Berdoalah, gerak-gerakan aja mulutnya. Itu makin penasaran orang. Jadi jangan sampai kita tidak berdoa. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, itulah dia orang yang sombong. Kita habis tadi mulai jam 8.35, sekarang sudah jam 9.40. Berarti saya sudah ceramah 65 menit. Lama atau bentar? Lama rasanya ini? Rasanya cepat betul lah rasanya waktu di kubu ini. Saya pernah ceramah 10 menit, tapi rasanya 1 jam lama. Ceramah kapan itu Pak Ustaz? Waktu ceramah buka puasa bersama. Lama sekali. Jam-jamaah udah garu-garu ke bawah. Lama sekali kita ceramahnya. Tapi di sini rasanya 1 jam lebih lepas rasanya. Jadi saya ini bukan ceramah, hanya cerita-cerita saja. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan melapor ke Pak Polisi. Jangan katakan saya Ustadz ekstrim, itu salah. Yang betul saya Ustadz es krim, lembut, sejuk dan manis. Aduh, Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Sampai di sini kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Ikan ruan, ikan sangat, ikan batok, ikan kali, ialah nami-nami ikan. Dia bukan pantun. Udah bingung nyari pantun apa, jadi mengumpulkan ikan aja lah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tolong jangan mandi di situ. Mandi di rumah saja, malu sudah tua masih mandi di ladang. Akhirnya gatal. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih.
anak itu jalan di sawah, kakinya patah lalu jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam agama, wa afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, berikan kami kesempatan taubat sebelum mati, wa rahmatan 'indal maut, rahmati ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami setelah kami mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan kami dalam menghadapi sakaratil maut, wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab, selamatkan kami dari azab neraka dan maafkanlah ketika amal kami dihisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah tutuplah akhir hayat kami dengan husnul khatimah. Izinkanlah akhir hayat kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa la tahtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup akhir hayat kami dengan su'ul khatimah. Rabbana hab lana minas solihin, ya Allah karuniakanlah anak cucu keturunan kami, anak cucu yang soleh dan solehah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, sehatkanlah badan keluarga anak cucu kami, panjangkan umur anak cucu kami ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, lapangkan rezeki kami ya Allah. Berikanlah kami kesempatan dalam menginfakkan sebagian harta yang telah Kau titipkan kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami, wal walidina, dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma, sayangi mereka berdua ya Allah, kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Allahumma ya Allah, kami yang berkumpul di tempat ini hadir semua dalam rangka memperingati Isra wa Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, siapapun yang datang ke masjid ini membawa lumuran dosa, jangan izinkan meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini mungkin sedang terlilit hutang, jangan izinkan meninggalkan tempat ini kecuali segera Engkau lunasi hutang-hutang ya Allah. Ya Allah, siapapun yang datang ke masjid ini mungkin dengan membawa penyakitnya, jangan izinkan meninggalkan majelis ini kecuali segera Engkau angkat dan sembuhkan dari penyakitnya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini sudah lama mengharapkan jodohnya, jangan izinkan meninggalkan majelis ini kecuali segera Engkau pertemukan dengan jodohnya ya Allah. Pertemukanlah dengan jodohnya yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha baik, yang maha menyaksikan, yang maha mengetahui segalanya. Kami tidak tahu kapan Engkau akan memanggil kami pulang menghadap kehadiran-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkanlah akhir hayat kami berakhir dengan husnul khatimah. Ya Allah, semoga ketika ajal kami nanti datang, seluruh dosa-dosa kami kepada teman-teman kami, mereka sudah memaafkan kami ya Allah. Orang tua sudah memaafkan, keluarga sudah memaafkan, sehingga kami tenang bisa meninggalkan dunia ini ya Allah. Ya Allah, ketika ajal kami nanti datang, semoga segala hutang-hutang sudah kami lunasi ya Allah. Jangan izinkan kami mati membawa hutang ya Allah. Ya Allah, ketika kami nanti sudah menjadi jenazah, semoga banyak orang yang mau turut menyolatkan, banyak orang yang mau ikut mendoakan, dan izinkanlah kami dimakamkan di pemakaman orang-orang muslim yang soleh dan soleh ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha baik, kumpulkanlah nanti kami bersama orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Semoga nanti yang menyolatkan jenazah-jenazah kami adalah anak-anak kami ya Allah, anak yang soleh dan solehah, yang selalu kami harapkan doa-doanya di alam baka sana ya Allah. Allahumma ya Allah,
jadikanlah anak cucu keturunan kami menjadi generasi penerus bangsa bermanfaat bagi agama bangsa dan negara ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami, jadikan para pemimpin kami, kepala desa kami, Pak Camat kami, Bapak Bupati kami, bahkan Bapak Gubernur kami menjadi pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu ya Allah dan sayang kepada kami sebagai rakyat ya Allah. Berikan mereka kekuatan lahir dan batin agar dapat membawa kami masyarakat Kubu Kalimantan Barat pada umumnya menuju hari esok yang lebih baik daripada hari ini ya Allah. Istajib doa-ana, istajib doa-ana, istajib doa-ana. Kabulkan doa kami Allah, kabulkan doa kami Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan di dunia wa fil akhirati hasanah, dan keselamatan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari azab neraka. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala